Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kami mengambil judul dan ada satu contoh kasus nanti dengan judul dari diskusi kami, yaitu proses litigasi terhadap sengketa ketenagakerjaan. Pertama-tama izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Febriansyah Diarianto, lalu selanjutnya ada Rama Okta, lalu ada Ida Risma, lalu ada Regina Mayang Sari Tarigan, lalu ada Muldo Farzudi Tobilin, lalu yang terakhir ada Nova Sudi Rahman MC. Nah, jadi gini teman-teman, dalam sengketa ketenagakerjaan tentulah ada jalur-jalur untuk menyelesaikan perkara atau kasus sengketa ketenagakerjaan tersebut. Beberapa diantaranya itu ada penyelesaian secara non litigasi dan litigasi. Dalam menjalankan usaha, pengusaha tentulah memiliki hubungan dengan pekerja atau buruh. Nah, hubungan antara pengusaha dan pekerja ini disebut dengan hubungan industrial. Hubungan antara pekerja dengan buruh ini disebut dengan hubungan industrial. Dalam berjalannya hubungan industrial ini, tentulah tidak seharmonis yang terjadi di lapangan. Pasti ada beberapa problem atau kendala dan menimbulkan suatu bentuk sengketa dan harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa industrial secara litigasi dan non litigasi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Adapun dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ada 4 tahap prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, antara lain yang pertama ada bipartit, ada konsiliasi atau arbitrase, yang ketiga mediasi, dan keempat pengadilan hubungan industrial. Pengertian dari bipartit sendiri adalah hal ini sebagai mekanisme, tata cara atau proses perundingan yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak pengusaha dengan pihak pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, antara lain apabila terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh di perusahaan, maka di dalam surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial nomor SE/DPHI/11/2004, perundingan bipartit sendiri pada hakikatnya merupakan upaya musyawarah untuk mufakat antara pihak pengusaha dan pihak pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Biparit. Pengertian biparit dalam hal ini sebagai mekanisme adalah tata cara atau proses perundingan yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak pengusaha dengan pihak pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, antara lain apabila terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh di perusahaan. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial nomor SE/01/DPHI/11/2004, perundingan biparit pada hakikatnya merupakan upaya musyawarah untuk mufakat antara pihak pengusaha dan pihak pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh. Ketentuan biparit: 1. Memiliki tenggang waktu 30 hari setelah dimulainya perundingan. 2. Bila 30 hari jangka waktu perundingan habis tanpa hasil, maka dianggap gagal dan dilakukan pada upaya selanjutnya. 3. Dibuat perjanjian bersama bila perundingan disepakati. Perjanjian bersama wajib didaftarkan pada pengadilan. Konsiliasi atau arbitrase yaitu lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Melalui konsiliasi meliputi 3 jenis, yaitu perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 13. Selanjutnya, ada pun tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator. Para pihak mengajukan permintaan secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk.
Selanjutnya, konsiliator tersebut menyelesaikan tugas konsiliasi selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak menerima permintaan penyelesaian perkara. Selanjutnya, konsiliator dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan tetap sebagai konsiliator. Jika yang pertama telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan sementara sebanyak 3 kali, kedua terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan penyalahgunaan jabatan. Selanjutnya yaitu arbitrase, merupakan lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase meliputi 2 jenis perselisihan, yakni yang pertama perselisihan kepentingan dan perselisihan antara SP atau SB dalam satu perusahaan yang tercantum dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase meliputi 2 jenis perselisihan, yakni perselisihan kepentingan dan perselisihan antara SP atau SB dalam satu perusahaan. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 1. Penyelesaian perselisihan dilakukan oleh arbitrase yang ditunjuk. Yang kedua, kesepakatan para pihak yang berselisih tersebut dinyatakan secara teknis dalam surat perjanjian arbitrase. Yang ketiga, para pihak berhak memilih arbiter dari daftar arbiter. Yang keempat, arbiter yang bersedia ditunjuk tidak dapat menarik diri. Yang kelima, waktu penyelesaian perselisihan melalui arbitrase adalah 30 hari. Contoh kasus pemutusan hubungan kerja PT Menko Papua Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kayu yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran karena dalam 10 bulan terakhir ini biaya produksi lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemasukan. Di dalam PT Menko Lestari Papua sebenarnya memberikan perlindungan hukum terhadap karyawannya, seperti perlindungan terhadap keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Jika terjadi kecelakaan kerja, maka perusahaan ini akan mendampingi sampai perusahaan ini berlanjut. Selain itu, memberikan perlindungan terkait upah, waktu kerja, serta perlindungan untuk kesejahteraan yang diatur secara jelas di dalam pasal 8 dan 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masalah perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Kenyataan tersebut terjadi karena berbagai pemikiran inovatif yang muncul, termasuk perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami PHK masih sangat jauh dari harapan karena apa yang menjadi hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni pasal 156 ayat 1, 2, 3, dan 4 setelah terjadi PHK jarang sekali terpenuhi oleh pihak perusahaan. Selama ini, apabila karyawan pada PT Menko Lestari Papua mengalami permasalahan ketenagakerjaan yang dialaminya, namun tidak pernah sampai ke pengadilan, kebanyakan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. PHK yang dilakukan oleh perusahaan Menko Lestari Papua secara besar-besaran karena perusahaan tidak mampu membayar upah akibat kerugian yang sedang dialami oleh perusahaan. Banyak karyawan di PHK sampai saat ini belum mendapatkan hak-haknya seperti yang dikemukakan oleh Markus. Saya telah di PHK dan hanya mendapatkan biaya untuk kembali ke kampung halaman, sedangkan pesangon yang harusnya kami dapatkan belum diberikan. Tetapi perusahaan telah berjanji untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hak-haknya. Walaupun akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Menko Lestari mengakibatkan banyak orang telah kehilangan mata pencahariannya, tapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kerugian yang terjadi yang dikemukakan oleh Adrianus. Kami kecewa dengan ter-PHK, tetapi kami juga memahami apa yang dialami oleh perusahaan dan kami berharap apa yang menjadi hak kami dapat dibayarkan oleh perusahaan. PHK yang dilakukan oleh PT Menko Lestari secara undang-undang memang dibenarkan karena seperti yang dikemukakan oleh Ridwan Halim bahwa alasan terjadi PHK karena merosotnya hasil produksi, merosotnya pendapatan perusahaan, merosotnya kemampuan perusahaan untuk membayar upah atau gaji, dilakukannya rasionalisasi atau penyederhanaan. Merujuk pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, maka pihak yang mengakhiri hubungan
kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. PHK yang dilakukan oleh PT Medco termasuk perselisihan hubungan industrial yang memutuskan harus melalui prosedur yang berlaku. Hal itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak perusahaan, yakni dengan melakukan perundingan dengan para karyawan, dan kasus ini pun sudah ditangani oleh Dinas Tenaga Kabupaten Maluku yang dalam hal ini sebagai fasilitator untuk menyelesaikan pemutusan hubungan kerja tersebut. Sekian presentasinya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.